Stasiun Radio Polines FM menjadikan stasiun Radio Polines FM stasiun radio yang mendidik dan menghibur masyarakat melalui konten berkualitas serta menciptakan ruang untuk mengekspresikan kreativitas dan pertukaran ide. Memberikan informasi pembelajaran dan pendidikan, mendorong kreativitas dan inovasi, mendukung kesehatan mental dan fisik, memperkuat komunitas dan olahraga, menciptakan hiburan yang berkualitas, dan memberikan inspirasi dan ide-ide. Saksikan Digital Live pada pukul 10 sampai 12 siang, lalu ada Sri Mulat pada pukul 12 sampai 15.30 sore, lalu ada Sport BP7 pada pukul 15.30 sampai 16.00 sore. Hanya di Polines FM, radio kesayangan keluarga Anda. Oke pemirsa, selamat sore semuanya. Halo anak muda, halo para pemirsa semuanya. Selamat datang di Polines FM. Kembali lagi di siaran sepak bola kita, Sport PP7. Siaran sepak bola yang paling terkenal, siaran sepak bola yang paling terbaik di antara seluruh siaran sepak bola yang ada di seluruh Indonesia. Dan bersama saya, Sultan. Saya Nathan. Sore ini kita akan membahas hasil pertandingan terbaru dari liga-liga top Eropa seperti IPL, Bundesliga, La Liga, Eredivisie, Ligue 1, dan Serie A Italia. Serta perkembangan timnas Indonesia di era Sintayong yang sedang bagus-bagusnya. Dan juga jadwal pertandingan mendatang. Oke Bung, seperti di IPL, dengan di puncak klasemen masih dipimpin oleh Manchester City diikuti oleh Liverpool. Lalu di Serie A Italia masih dipimpin oleh Napoli yang diikuti oleh AC Milan dan Inter Milan. Di La Liga masih dipimpin oleh Barcelona, lalu diikuti oleh Real Madrid. Di Ligue 1 masih dipimpin oleh Paris Saint-Germain dan di Serie A Italia masih dipimpin oleh Napoli. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kita akan masuk ke Liga Inggris atau IPL. Di pertandingan pertama ada Wolves melawan Liverpool dengan skor 1-2 untuk kemenangan dari Liverpool. Wolves bermain dengan formasi 4-1-4-1 dengan Liverpool yang bermain dengan formasi 4-2-3-1. Gol yang dicetak oleh kubu Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah, lalu ada Ibrahim Konate. Lalu gol sematawayang yang dicetak oleh Wolves dicetak oleh Ryan Ait-Nouri. Oke, lalu kita masuk ke pertandingan kedua. Ada Arsenal melawan Leicester dengan skor 4-2. Arsenal bermain dengan formasi 4-4-2. Lalu ada Leicester City yang bermain dengan formasi 4-2-3-1. Skor berakhir dengan kemenangan Arsenal. Skornya 4-2. Gol yang dicetak oleh Arsenal yaitu ada dari Kai Havertz, Trossard, lalu ada Martinelli. Lalu kemudian 2 gol yang dicetak oleh Leicester itu ada Didi, lalu ada James Justin. Oh ya, Didi juga mencetak gol tapi dia juga mencetak bunuh diri, Bung. Sayang sekali. Oke, lalu selanjutnya ada pertandingan ketiga. Ada Nottingham Forest melawan Fulham yang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan dari Fulham. Fulham yang bermain dengan formasi 4-2-3-1 berhasil mengalahkan Nottingham Forest yang bermain dengan formasi 4-4-2. Gol sematawayang yang dicetak oleh Jimenez berhasil membuat Fulham mengalahkan Nottingham Forest.
Oke pemirsa semuanya, lanjut untuk pertandingan dari Liga Jerman atau Bundesliga. Di pertandingan pertama ada Leverkusen versus Wolfsburg yang dimenangkan oleh Leverkusen dengan skor 4-3. Leverkusen dengan formasi 3-4-2-1-nya berhasil mengalahkan Wolfsburg yang bermain dengan formasi 4-1-4-1. Dari kubu Leverkusen, gol dicetak oleh Florian Wirtz, Jonathan Tah, Piero Hincapié, lalu ada Victor Boniface. Lalu dari kubu Wolfsburg ada gol yang dicetak oleh Nordi Mukiele, gol bunuh diri. Lalu ada Sebastian Bornau dan juga ada Matthias van Berg. Lanjut untuk pertandingan kedua. Pertandingan yang sangat mengejutkan karena FC Stuttgart berhasil mengalahkan Dortmund dengan skor 5-1. Stuttgart yang bermain dengan formasi 4-4-2 berhasil menghancurkan Dortmund dengan formasi 4-2-3-1. Dari kubu Stuttgart, gol dicetak oleh Dennis Undav, Brace, lalu ada Ermedin Demirovic, lalu ada Enzo Milot dan juga El Bilal Toure. Untuk kubu Dortmund, gol semata wayang dicetak oleh Serhou Guirassy, pemain baru dari Dortmund. Oke, lanjut untuk pertandingan ketiga. Lagi-lagi Liga Jerman. Raksasa Jerman Bayern Munchen berhasil mengalahkan Werder Bremen dengan skor 5-0. Kali ini Werder Bremen bermain dengan formasi 3-5-2, lalu ada Bayern Munchen yang bermain dengan formasi 4-2-3-1. Dari kubu Bayern, gol dicetak oleh Michael Olise Bresbung. Lalu ada Jamal Musiala, Harry Kane, dan juga Serge Gnabry. Oke, di La Liga ada Atletico Madrid yang berhasil meraih kemenangan atas Celta Vigo dengan skor 1-0. Gol semata wayang Atletico Madrid yang dicetak oleh Julian Alvarez pada menit ke-90. Lalu ada Real Madrid dan Barcelona kembali meraih kemenangan. Real Madrid menang tipis 3-2 melawan Deportivo Alaves. Gol Real Madrid dicetak oleh Lucas Vazquez pada menit ke-1, Kylian Mbappe pada menit ke-40, dan Rodrigo Goes pada menit ke-48. Lalu gol Deportivo Alaves dicetak oleh Benavides dan Kike pada menit ke-86. Lalu yang terakhir ada Barcelona yang berhasil mengalahkan Getafe dengan skor 1-0 dengan gol semata wayang dicetak oleh Robert Lewandowski. Hasil ini semakin memantapkan Barcelona di puncak klasemen dengan 21 poin. Ini kita lihat siapakah yang akan menjadi juara La Liga di akhir musim ini. Apakah Barcelona atau Real Madrid atau malah Atletico Madrid yang berhasil mencuri finish di musim terakhir La Liga. Oke, lanjut untuk Liga Belanda atau Eredivisie. Ada PSV versus Fortuna Sittard yang berakhir dengan skor 3-1. Fortuna Sittard memainkan formasi 4-3-3, disusul oleh PSV Eindhoven yang bermain dengan formasi 4-3-3 juga. Untuk kubu PSV, gol dicetak oleh Mark Tilman, Brice Diabung, lalu ada Luuk de Jong mencetak gol juga. Mantan pemain Barcelona ini memang luar biasa sekali. Lalu dari kubu Fortuna Sittard ada gol semata wayang yang dicetak oleh Boulaude. Oke, lanjut pertandingan kedua. Ada Almere City. Tim Tom Haye dibantai oleh tim dari Metz Hilgers dengan skor 5-0. FC Twente memainkan formasi 4-2-3-1. Lalu Almere City juga memainkan formasi 4-2-3-1. Gol dari FC Twente dicetak oleh Stegen. Brace dia Stegen. Lalu ada Sam Lemers mencetak gol juga. Lalu ada Salah Edine juga mencetak gol. Luar biasa sekali memang ini FC Twente.
Oke, kita lanjut ke pertandingan ketiga. Ada Feyenoord versus NEC yang berakhir dengan skor 2-0. Feyenoord memainkan formasi 4-3-3, lalu ada NEC yang memainkan formasi 4-2-3-1. Dari kubu Feyenoord, gol yang dicetak oleh Ki Maduro berhasil mengamankan poin untuk Feyenoord. Berlanjut ke Ligue 1 terbaru, Auxerre berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Brest. Lalu ada Olympique Lyon harus menerima kekalahan atas Olympique Marseille dengan skor 2-3 di kandang sendiri. Lalu sementara ada raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain juga meraih kemenangan 3-1 melawan Rennes. PSG masih tetap unggul di puncak klasemen. Dengan gol PSG dicetak oleh Barcola pada menit ke-30 dan 68. Lalu Lee Kang-in di menit 58. Lalu gol penipis keunggulan Rennes diciptakan oleh Kalimuendo pada menit ke-75 di titik penalti. Hasil ini mengokohkan PSG di puncak klasemen 16 poin, 5 kemenangan dan 1 seri. Lalu diikuti oleh AS Monaco dengan 5 kemenangan dengan 1 seri. Lalu Olympique Marseille dengan 13 poin, 4 kemenangan, 1 seri. Oke, dari Liga Italia ada Venezia versus Genoa yang berakhir dengan skor 2-0. Untuk kemenangan dari Venezia, gol dari Venezia dicetak oleh Gianluca Busio, lalu ada Joel Pohlanbo. Dari kubu Venezia sendiri memakai formasi 3-5-2, sedangkan Genoa bermain dengan formasi 3-5-2 juga. Namun sayangnya Genoa harus takluk dari Venezia. Lanjut untuk pertandingan kedua, ada big match Juventus versus Napoli yang sayang sekali pertandingan ini harus berakhir dengan skor kacamata yaitu 0-0. Juventus sendiri bermain dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Napoli juga sama bermain dengan formasi 4-2-3-1-nya. Baiklah Bung, ini pertandingan yang seru sekali, yaitu lanjut kita ada pertandingan antara Inter versus AC Milan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan dari AC Milan sendiri. AC Milan gol dicetak oleh Christian Pulisic dan juga Matteo Gabbia. Lalu ada Inter Milan gol sematawayang dicetak oleh Federico Di Marco. Inter sendiri bermain dengan formasi 3-5-2, sedangkan AC Milan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Setelah membahas liga-liga top Eropa, kita beralih ke kompetisi internasional. Di Europa League dengan Manchester United melawan FC Twente yang berakhir dengan skor 1-1. Gol dari Manchester United dicetak oleh Eriksen dan gol FC Twente dicetak oleh Sam Lammers. Lalu ada Tottenham Hotspur yang berhasil meraih kemenangan atas Karabakh dengan skor 3-0. Yang terakhir ada AS Roma yang harus puas berbagi poin dengan Athletic Bilbao dengan skor 1-1. Di Europa League ini memang persaingannya lagi ketat-ketatnya, apalagi tim seperti Manchester United sangat kewalahan menghadapi tim FC Twente yang diperkuat oleh pemain diaspora Indonesia yaitu Mas Hilgers. Dengan kokoh di lini belakang menjaga Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, dan juga Marcus Rashford. Oke pemirsa, lanjut untuk pertandingan dari Liga Champions. Di pertandingan pertama ada Bayer Leverkusen versus Feyenoord yang berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan dari Bayer Leverkusen.
Dari kubu Bayer Leverkusen sendiri, gol dicetak oleh Florian Wirtz dengan brace-nya. Lalu ada Alex Grimaldo dan juga ada gol bunuh diri dari Timo Wellenreuther. Lanjut untuk pertandingan selanjutnya, ada dari pertandingan Atletico Madrid versus RB Leipzig yang berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan dari Atletico Madrid. Dari kubu Atletico Madrid, gol dicetak oleh Anto Griezmann, lalu ada juga Jose Maria Gimenez. Dan dari kubu Leipzig, gol sematawayang dicetak oleh Benjamin Sesko. Lalu ada pertandingan yang sangat-sangat mengejutkan saya, yaitu AS Monaco versus Barca yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tipis dari AS Monaco. Dari kubu AS Monaco ada gol yang dicetak oleh Akli Kuce dan juga Ilenika, dan juga Barcelona yang dicetak oleh Lamine Yamal. Apa pendapat Bung Nathan? Apakah Barcelona bisa berbicara banyak di turnamen ini? Coba jelaskan Bung Nathan, bagaimana ini Barcelona? Bagaimana Barcelona di UCL? Menurut saya, Barcelona ini harus perlu sedikit membenahi lini tengahnya, apalagi setelah banyak pemain tengah Barcelona yang cedera seperti Frenkie de Jong, Dani Olmo, Gavi, dan juga ada Marc Bernal yang harus menepi hingga akhir musim. Kemarin dengan bermain 10 pemain setelah Eric Garcia mendapatkan kartu merah, permainan Barcelona terlihat sangat berbeda dengan di match La Liga biasanya. Aliran bola dari tengah ke depan menjadi kurang bagus, berbeda dengan match Barcelona biasanya. Ada aliran bola dari Dani Olmo yang bisa mengumpan ke Rafinha, Lamine Yamal atau Robert Lewandowski. Ini sekarang menjadi buntu di lini tengah Barcelona yang sangat banyak pemain yang cedera ini. Harapan saya ya Barcelona bisa bermain konsisten dengan skuad yang ada sampai akhir musim, dan juga Barcelona bisa kembali pada masa kejayaannya seperti yang masih diperkuat oleh Lionel Messi, Sergio Busquets, Charles Puyol, dan yang lain-lain seperti biasanya. Semoga itu terjadi. Oke, baik, berbicara tentang kejutan sendiri, mari kita bahas Timnas Indonesia di era Sintayong atau STY. Seperti yang kita tahu, hasil kualifikasi ronde 3 Piala Dunia baru-baru ini menunjukkan progres yang sangat-sangat luar biasa sekali. Karena bisa dibilang Timnas Indonesia adalah tim yang tidak diunggulkan, namun kita bisa setidaknya meraih poin di hasil kualifikasi ronde 3 ini. Betul sekali, pada tanggal 5 September 2024, Indonesia bertanding melawan Arab Saudi di Jeddah. Dan hasilnya Indonesia bisa mencuri 1 poin di Jeddah dengan gol yang diciptakan oleh Sandy Walsh yang terkena pantulan tendangan yang sangat keras dari Ragnar Oratmangun. Di dalam kotak penalti, Ragnar mampu menggocek-gocek bola lalu melepaskan tendangan yang sangat keras yang mengenai paha dari Sandy Walsh yang berbuah gol pertama Timnas Indonesia di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia ini. Dan juga ada Martin Pas juga tampil gemilang di bawah mistar gawang, mampu menepis semua peluang dari Arab Saudi, terutama tendangan penalti dari Salem Al-Dawsari, pemain Al-Hilal yang sering melawan Ronaldo ini. Lalu juga di Al-Hilal ada Neymar Junior, Alexander Mitrovic tampil gemilang, namun semua tendangannya bisa dimentahkan oleh Martin Pas, terutama tendangan penalti yang sangat
mendebarkan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Lalu pada 10 September 2024, Indonesia bertemu Australia yang berakhir lawan yang sebenarnya sulit bagi timnas Indonesia. Namun para pemain timnas Indonesia tampil solid di lini belakang yang dipimpin oleh Jai Itzes, lalu ada Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Bisa menjaga lini pertahanan Indonesia dengan skor 0-0 dan Martin Pas meraih clean sheet pertamanya di timnas Indonesia. Skor tetap 0-0 sampai turun minum. Secara keseluruhan di 2 match awal kualifikasi round 3 Piala Dunia ini Indonesia sudah bermain cukup bagus. Hanya kurang di lini depan, Ragnar Oratmangun itu seperti bermain sendirian ya. Rafael Strijk juga staminanya saat waktu main di Jeddah itu terkuras sekali, nafasnya mudah letih juga karena cuaca di Jeddah sangat panas. Berbeda dengan yang bermain di Indonesia, mereka semua bisa bermain seperti biasanya, namun masalahnya ada di rumput Stadion Gelora Bung Karno yang ya seperti tidak rata dan juga kurang bagus untuk permainan skuad Sintayong ini. Baik pemirsa, dan selanjutnya untuk pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia sendiri dijadwalkan bertanding melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 dan juga melawan China pada 15 Oktober 2024. Ya, ini adalah kesempatan yang emas sekali untuk Indonesia meraih 6 poin penting. Karena seperti yang kita tahu, harapan masyarakat Indonesia sendiri memang sebenarnya sangat-sangat tinggi untuk setidaknya bisa lolos dari round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Dan yang pastinya harapan saya sendiri, pertandingan melawan Bahrain dan pertandingan melawan China pada bulan Oktober ini, kita bisa mendapatkan poin penting yang tak lain tak bukan adalah 6 poin penting, yang dimana berarti kita harus bisa menang melawan Bahrain dan juga menang melawan tim dari China. Untuk itu, mari kita doakan semoga Indonesia bisa mendapatkan 6 poin melawan Bahrain dan China. Ya, kita semua masyarakat Indonesia berharap agar timnas bisa tampil maksimal di setiap pertandingan dan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dengan nama Indonesia. Setelah di masa yang lalu ada timnas Hindia Belanda, timnas kita juga berhasil masuk ke Piala Dunia, namun kita menjadi bulan-bulanan, namun masih belum meraih hasil yang maksimal. Oke, tak terasa sudah hampir 30 menit kami menemani Anda. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berikan informasi penting seputar jadwal pertandingan yang akan dilangsungkan besok. Di IPL sendiri ada big match. Pertandingan antara Manchester United versus Tottenham Hotspur. Ya, seperti yang kita tahu, form dari Manchester United ini sangat-sangat buruk untuk awal musim ini. Saya sendiri sebagai fans dari Manchester United sangat berharap untuk Manchester United bisa meraih 3 poin melawan Tottenham Hotspur. Lanjut untuk Bundesliga ada Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen.
big match yang kembali tersaji di Bundesliga ya Bung. Ini menurut saya pertandingan ini akan jadi pertandingan yang sangat-sangat alot bagi Bayern Munchen maupun Bayern Leverkusen. Oke, lanjut untuk pertandingan La Liga. Ada Barcelona versus Osasuna. Wah, ini Barcelona luar biasa sekali Bung. Barcelona ini di bawah asuhan Hansi Flick belum pernah satu kali pun mengalami kekalahan di La Liga. Menarik kita tunggu apakah Osasuna bisa merobek win streak atau kemenangan berturut-turut dari Barcelona, atau Barcelona sendiri bisa melanjutkan tren positifnya di La Liga. Baiklah, kita lanjut untuk Liga Belanda Eredivisie. Ada PSV Zwolle versus Almere City, yaitu tim yang diperkuat dari Tom Haye, Almere City. Menarik kita tunggu Bung, karena kita tahu sendiri Almere City berhasil dibantai, dibabat habis oleh FC20 di pertandingan sebelumnya. Mari kita tunggu apakah Almere City bisa bounce back. Oke, lalu ada dari Liga 1 Liga Prancis ada RC Lens versus Nice. Dan terakhir ada Serie A. Ada pertandingan antara AS Roma versus Venezia. Menarik kita tunggu Bung. Jadi pastikan untuk tidak ketinggalan di setiap pertandingannya. Ya, jangan lupa saksikan pertandingan seru dari Liga-Liga Eropa dan dukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3 dengan menghadapi Bahrain dan Cina pada tanggal 10 Oktober dan 15 Oktober. Kita akan kembali dengan informasi terbaru dan analisis yang mendalam. Oke, baiklah pemirsa, karena telah berada di ujung acara ya Bung Nathan. Jadi terima kasih karena sudah mendengarkan siaran dari Polines FM, siaran terbaik ya. Jangan lupa, siaran terbaik yang ada di seluruh siaran radio yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Saya Sultan. Ya, terima kasih juga kepada brand-brand yang bersedia menyponsori siaran radio kami. Untuk para brand-brand yang mau masuk nih, boleh juga bisa DM ke official Instagram kami atau nomor telepon yang tertera di Google. Oke, Bung. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat sore, salam olahraga. Stasiun Radio Polines FM menjadikan stasiun Radio Polines FM stasiun radio yang mendidik dan menghibur masyarakat melalui konten berkualitas serta menciptakan ruang untuk mengekspresikan kreativitas dan pertukaran ide. Memberikan informasi pembelajaran dan pendidikan, mendorong kreativitas dan inovasi, mendukung kesehatan mental dan fisik, memperkuat komunitas dan olahraga, menciptakan hiburan yang berkualitas, dan memberikan inspirasi dan ide-ide. Saksikan Digital Live pada pukul 10 sampai 12 siang, lalu ada Sri Mulat pada pukul 12 sampai 15.30 sore, lalu ada Sport BP7
pada pukul 15.30 sampai 16.00 sore. Hanya di Polines FM, radio kesayangan keluarga Anda.